dengan hadirnya Rasulullah di dalam kehidupannya. Tentu saja Imam Busiri ketika menuliskan sesuatu ada yang riwayatkan apa yang dilakukan oleh Imam Busiri ini dalam keadaan sakit atau lumpuh. Ini dalam riwayat seperti itu, sehingga beliau menuliskan Sholawatul Duha, dan bagian daripada ini ada yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidak mampu untuk menulis lagi. Artinya apa? Apa yang diceritakan mengenai kebagusan daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, sang imam ini merasa tidak pantas untuk menceritakan, masih kurang, sehingga ada yang mengartikan lumpuh, betul-betul lumpuh dalam keadaan kakinya lumpuh, tapi ada maaf ya, saya yang memahaminya lumpuh bagaimana dia nggak mampu untuk berpikir, menyampaikan kebagusan-kebagusan yang sudah begitu bagusnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya kalau besar. Jadi kebagusan Rasulullah ini sedikit pun tidak ada yang cacat. Artinya bagaimana kita mau menceritakan kebagusan, pantas enggak kebagusannya kita itu bercerita. Ini sang Imam Busiri, sehingga dia tidak mampu lagi berhenti dalam pertengahan riwayat Nabi, sehingga sudah karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka di dalam riwayat ini diridhoi oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Maulaya Sholli wa Sallim dan abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ini atas izinnya menceritakan kebagusan. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu yang baik ini masih kurang, sehingga tidak layak untuk menceritakan yang bagus. Kira-kira nek cerita sing elek mengenai kanjeng Nabi terus ribut sampai gitu. Tidak, sangatlah tidak pantas. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran sudah sampaikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Jadi diceritakan Rasulullah SAW ini sok salah tafsir. Nek kudune Habib kudu koyo kanjeng Nabi Muhammad itu soalnya ampun wonten nggih. Artinya kita insan, kita sebagai abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijelaskan. Laqad ja'akum rasulun, aku datangkan kepada kamu seorang hamba Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyerupai kamu sekalian manusia. Artinya apa? Manusia mulai zaman Nabi Adam ila yang terakhir besok yang dilahirkan dari cucu-cucu kita ini, sifatnya kan di Nabi itu tertipu yang sadar. Jadi seperti kalian manusia. Kira-kira kalau kita itu mau menjadi seperti kanjeng Nabi Muhammad satu aja, ya, bisa enggak? Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW mau jadi sifatnya yang kebagusan daripada manusia di seluruh alam ini, beliau adalah contohnya. Jadi ada peristiwa di mana ada perkawinan gitu, bagaimana di dalam jahiliyah, ketika zaman pada jahiliyah ini sesungguhnya dalam kebodohan martabat wanita begitu dihancurkannya. Nek bojo zaman jahiliyah ini ramen siji loro telu papat 100-200 sakar. Kadang kala orang jalan itu ambil sama orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai ini, dan dengan umur belum umur pun diambil. Ini zaman jahiliyah akan dicontohkan kepada Rasulullah SAW dengan akhlak wal adab. Bagaimana
mengawini Aisyah dengan usia 6 tahun ini hanya sebagai contoh untuk dipinang, bukan untuk dikumpulin. Dan seperti itu, atau ini menceritakan kebagusannya itu masih kurang kita itu sebenarnya. Ya kan? Terus mengawini para sahabat-sahabatnya karena ada ridho bagaimana untuk menjaganya. Ini dicontohkan sama Rasulullah sehingga batasan dalam perkawinan ini tidak sampai ratusan sekian hanya sahabatnya dengan akhlak berada, bukan mencontohi untuk kawin 1, 2, 3 dan sekian. Ya, karena perkawinan ini tidak ada cinta sebenarnya. Jadi perkawinan ini hanya ridhonya Allah. Kita diberi amanah untuk mengeluarkan turunan supaya turunannya itu lebih baik daripada kita ini, gitu. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak ini menjadi baik. Ini wajibnya dalam perkawinan Islam. Anek masalah tresno ini jalaran kulino mesti jadi tresno. Nek Jawa ngeten niku, gitu. Orang bagus jadi bagus, orang ayu jadi ayu juga boleh bojone. Ning akidah ilmune kedah bener. Gitu. Niate perkawinan ini bukan cinta mencinta. Makanya ada kadang-kadang laki perempuan itu tidak saling kenal. Arep nyedaki wong wedok wadon wedi, arep nyedaki sing lanang ya wedi. Akhirnya akan dianjurkan untuk menjodohkan. Ini malah referensi yang terbaik. Kalau bisa seperti itu dari satu maktab keluarga yang mengenali satu perkawinkan ini, malah ngerti. Sing referensi insya Allah lebih baik dan insya Allah referensi daripada keluarga sahabat juga akan menjadi baik ya. Biasa perkawinan kadang-kadang muncul fitnah-fitnah besar, kedah sampai gimana lagi. Tapi artinya apa? Bukan fitnah-fitnah bagaimana? Dalam perkawinan itu setiap orang pasti ada kurang ini lumrah. Lo jadi bantu gimana? Artinya mari kita mengajak kepada Allah supaya diberi keturunan yang lebih baik daripada diri kita, dan jangan tuntut saya untuk menjadi seperti Kanjeng Nabi. Mengawai dulu ngomong ini kok ambil bapak gue kita ini haram mau hukum. Ya, apa mengawai dulu lagi kita Kanjeng Nabi itu hanya bagian daripada kaca. Kalau ada habib yang alim jenengan nggih kata sing alim. Apa dulu nih? Ono sik murusan nggih akan sik murusan sebab sifate manungsa. Cuma di sini kita dididik mulai kecil ini ada tatanan yang memang betul-betul harus tidak dilanggar. Ngoten niku. Sebenarnya di dalam berkeluarga ada aturan yang kita pegang, tidak bisa disamakan seperti yang lain. Artinya itu betul-betul dipegang dalam rumah tangga khususnya. Tidak perlu ketemu mobilnya sama mobilnya. Terus tidak perlu kawin. Apa tidak boleh dikawini anak perempuan saya, dikawini anak laki-laki yang lain diharamkan. Kalau hukumnya bagaimana? Hukum perkawinannya sah. Silahkan mau dilanggar, tapi kita berpegang apa yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Diharamkan, tidak akan dilihat orang yang memutuskan nasab min nasabi. Jadi nasabnya Kanjeng Nabi itu ujian untuk wong mukmin. Jadi nek nasab iki mau dipedhot dibantu, yang melakukan ini menjadi dosa. Tidak dosa mungkin, tapi Kanjeng Nabi ra bakal ndelok awake dhewe di surga. Kira-kira kalau saya diancam seperti ini bagaimana sebagai saya jenengan sebagai orang mukmin? Ini yang kami terima di dalam ranah keluarga. Jadi kami itu untuk menerima anak perempuan bagian amanah. Bagaimana saya bisa ngawin di lalu dunia? Terus apa anaknya tidak di sini ku mboten isin ya. Belum ngajak kalau Rasulullah kalau ada hadir jodoh diberi jodoh. Nah, ini yang diajarkan di dalam ahlul bait ketika awal
cara mengalirkan Fatimah Zahra al-Badrul Nabi terhadap Sayyidina Ali ketika cara pelamaran itu pun disyariatkan, disunahkan ke dalam Islam. Oke, ini yang mari kita berdoa menajat kepada Allah Subhanahu wa taala.